Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu dengan saya Tanto Pratondo Utomo pada mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Adapun materi kita kali ini adalah Just in Time atau JIT. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan para mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang Just in Time. Sedikit pendahuluan tentang Just in Time. Jadi Just in Time merupakan integrasi dari serangkaian aktivitas desain untuk mencapai produksi volume tinggi dengan menggunakan minimum persediaan untuk bahan baku, work in progress, dan produk jadi. Konsep dasar dari sistem produksi Just in Time adalah memproduksi produk yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam jumlah sesuai kebutuhan pelanggan pada setiap tahap proses dalam setiap produksi dengan cara yang paling ekonomis atau paling efisien melalui eliminasi pemborosan, waste elimination, dan perbaikan terus-menerus atau continuous process improvement. Nah, itu ada beberapa kata kunci di situ. Jadi pada dasarnya Just in Time adalah suatu perkembangan dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Just in Time sering disebut sebagai Just in Time Manufacturing, Just in Time Production, Just in Time Inventory Management, Lean Manufacturing, Stockless Production, atau Toyota Production System. Nah, di sini ada kata Toyota Production System yang memang pada dasarnya Just in Time itu berkembang dari Toyota Corporation yang kental dengan berbudaya Jepang karena memang berasal dari Jepang. Ya. Jadi pada dasarnya tadi sudah dijelaskan di awal, saya sebutkan bahwa sistem inventaris yang menghilangi stok besar sehingga bisnis dapat beralih ke metode pengendalian stok alternatif yang meminimalkan pengeluaran dan meningkatkan daya saing. Ya, kata kuncinya adalah di sini daya saing. Ya. Kita tahu bersama pada materi sebelumnya dikatakan inventory merupakan suatu biaya. Baik. Just in time tadi sudah disebutkan juga, Just in Time adalah suatu sistem berproduksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Ya, memang pada saat sekarang ini, dengan begitu banyaknya variasi pada suatu produk, benar adanya bahwa hal ini sangat dibutuhkan. Tujuan produksi Just in Time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, overproduction, persediaan berlebihan excess inventory, dan juga pemborosan dalam penggunaan, dalam waktu penungguan, waktu tunggu, waiting. Nah, dengan adanya Just in Time ini, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan, overproduction, excess inventory, dan waiting. Di antara 7 pemborosan atau 7 waste yang harus dihindari dalam sistem produksi Toyota. Ya, memang kembali lagi bahwa Toyota yang mengenalkan tentang hal ini. Sekadar mengingat kembali tentang 7 waste yang ada adalah pemborosan akibat memproduksi produk cacat. Dengan produk cacat itu ada 2 kemungkinan. Satu, kita harus melakukan rework, proses ulang, atau reject. Yang dua-duanya ini menyebabkan pemborosan. Rework tadi, pemborosan waktu produksi, ya. Kemudian tenaga kerja, misalnya. Kalau reject, jelas bahan baku, tenaga kerja, mesin yang digunakan itu terbuang karena tidak memenuhi standar. Kemudian pemborosan akibat transportasi dan penanganan bahan.
Ini misalnya pada tata letak yang kurang efisien, misalnya kan. Jadi transportasi bahan, penanganan bahan memerlukan waktu dan memerlukan sarana untuk memindahkannya. Kemudian pemborosan akibat kelebihan persediaan. Nah, ini yang tadi termasuk ke dalam satu waste yang dihindari pada just in time. Pemborosan akibat kelebihan produksi ini juga yang bisa dihindarkan pada just in time, serta pemborosan akibat adanya waktu menunggu ini juga yang dihindarkan pada just in time ya. Kelebihan persediaan, misalnya kita bahan baku kan tadi sudah tepat pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat. Kemudian waste yang keenam adalah pemborosan akibat proses berlebihan ya. Ini tidak diperlukan atau tidak diperlukan, misalnya tadi ada rework ya. Kemudian pemborosan akibat gerakan yang berlebihan atau tidak diperlukan, ini terkait dengan teknik tata cara kerja atau ergonomi. Jadi just in time, apabila ini kan masih dalam istilah asing, apabila dia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tepat waktu ya. Jadi sistem produksi just in time adalah sistem produksi tepat waktu. Tepat waktu di sini berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktu dengan jumlah yang tepat. Semua barang tadi diproduksi menjadi barang jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen pada waktu yang tepat. Dengan demikian, stok level atau tingkat persediaan bahan baku, bahan pendukung, komponen, bahan semi jadi atau work in progress, dan barang jadi akan dijaga pada tingkat atau jumlah yang paling minimum. Ya, biar bagaimana pastinya ada fluktuasi, tetapi istilahnya kalau statistika itu tidak besar ya, simbangannya tidak besar. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan cash flow dan menghindari biaya-biaya yang akan terjadi akibat kelebihan bahan baku dan barang jadi. Sekarang kita kaitkan sebentar dengan agroindustri. Sifat dari bahan hasil pertanian yang menjadi bahan baku agroindustri yang tidak boleh kalian lupakan adalah satu, sifatnya musiman. Kemudian yang kedua, keragamannya tinggi, baik dalam bentuk, warna, kemudian kematangan misalnya. Kemudian yang ketiga, mudah rusak. Dan yang keempat, sifatnya kamba atau memerlukan tempat yang luas ya. Mengingat tadi udah rusak sifatnya, keragamannya tinggi ya kan. Nah, terkait juga dengan sifat musimannya ini menjadi masalah ya. Kalau kita butuh pada suatu saat peak season ya, musim panen, kita butuh tempat penyimpanan yang tinggi, besar. Tetapi pada low season, pada saat tidak panen, dia hampir tidak ada barang yang masuk. Jadi inilah merupakan hal yang unik ya untuk agroindustri yang tidak dihadapi oleh industri-industri yang lain. Selain itu, just in time juga bisa sangat terkait dengan kesuksesan suatu industri, yaitu QCD ya, harus berkualitas, cost yang reasonable, dan delivery time ya. Nah ini semua ada di just in time. Selanjutnya inilah dia ilustrasi dari just in time. Jadi seperti ditunjukkan di gambar sana ya, bahwa apabila ada order masuk dari konsumen, ya, segera inventory manager memberitahukan kepada supplier untuk mengirim barang. Kemudian barang dikirim tepat waktu, langsung diproduksi, ya dengan seefisien mungkin, akhirnya diantar apabila produk sudah jadi ke customer dengan kualitas, kuantitas, dan tepat waktu. Itulah kira-kira gambaran dari just in time ya. Jadi dari sini pesan masuk langsung ke kontak customer langsung kirim, diterima langsung produksi, langsung antar ya. Jadi setidaknya dari QCD yang tadi saya sebutkan sebelumnya, D-nya, delivery time-nya itu sudah terpenuhi. Nah,
Setiap konsep mempunyai keunggulan dan kekurangan. Nah, inilah dia keunggulan atau kelebihan dari just in time, yaitu keunggulan just in time salah satunya tingkat persediaan atau stok level yang rendah, sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Ini memang sangat penting. Kemudian bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Nah, ini bisa menjadi masalah pada agroindustri, di mana salah satu sifatnya adalah musiman. Ya. Sifat musiman ini menunjukkan bahwa tidak bisa order setiap waktu. Sebagai contoh, misalnya durian. Durian itu hanya bisa panen pada masa tertentu, pada masa tertentu yang lain tidak. Itu menjadi tantangan. Ya. Tetapi negara tetangga kita sepertinya sudah bisa melakukan sesuatu sehingga sebagai contoh durian tersedia sebagai banyak waktu. Kemudian selanjutnya kelebihannya adalah dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadi pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, lewat kedaluarsa dan rusak atau usang menjadi rendah. Ya, tadi saya sebutkan bahwa salah satu sifat bahan baku agroindustri adalah mudah rusak. Dengan sistem just in time ini sangat baik, karena tidak bisa dari hari ke hari penyimpanan itu kualitas bahan baku dijaga tetap sama. Kemudian menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Ya, ini sesuatu yang wajar ya. Jadi kita menghindarkan resiko. Selain itu memerlukan penegakan pada kualitas bahan produksi yang dipasok supplier, sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Ya, jadi artinya bahan baku dengan jumlah tertentu yang tidak banyak tadi itu memudahkan untuk pemeriksaan. Ya. Jadi kalau kita dalam bentuk yang sangat besar, ordernya itu menjadi masalah. Selain kelebihan dari atau keunggulan dari just in time, jelasnya just in time punya kekurangan. Yaitu yang pertama, yang utama adalah zero tolerance for mistakes. Jadi tidak ada toleransi terhadap kesalahan. Misal, ya, terlambat ke supplier itu menjadi masalah. Tidak ada yang diproduksi, mengambil tidak produksi, kita kemungkinan kena komplain. Ya. Nah, selain itu proses produksi harus perfect. Tidak perlu adanya rework. Rework menyebabkan membutuhkan waktu tambahan, apalagi reject. Ya. Reject itu malah kita tidak bisa memenuhi pesanan dari supplier. Nah, itu dia zero tolerance for mistake. Jadi tidak ada toleransi terhadap kesalahan. Kemudian yang lainnya adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufaktur yang bersangkutan. Ya. Misalnya ada keterlambatan di ekspedisi, baik bahan baku maupun bahan jadinya, ini menjadi masalah. Walaupun itu sendiri semua di luar kontrol dari perusahaan. Kemudian selanjutnya, masih terkait yang tadi, keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Ya, semua harus pas, zero tolerance for mistakes. Ada bahan yang belum masuk, itu jadi masalah. Kemudian biaya transaksi yang akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Ya. Misalnya kita jadi sering order akan transaksi ada biayanya. Tapi itulah suatu konsekuensi dari just in time. Penghematan kita di suatu bidang kemungkinan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan atau peningkatan biaya di bidang yang lain. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit memenuhi permintaan yang mendadak karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Ya. Memang ini semua terkait dengan serba keteraturannya. Ya, jadi pada dasarnya saya tadi di awal mengatakan just in time dari Toyota Production System. Toyota Production itu berbudaya Jepang. Orang Jepang itu sangat tepat segalanya, termasuk tepat waktu dan tepat janji. Ya, jadi mereka jarang adanya suatu fluktuasi. Itu sebenarnya, jadi catatan terakhir ini dari saya adalah ini culture embedded ya, jadi budaya melekat pada suatu
konsep. Jadi misalnya Indonesia ingin menerapkan just in time, kita harus melakukan penyesuaian terhadap diri kita, terutama dalam budaya, misalnya dari zero tolerance for mistakes. Ya, ini pustaka yang bisa kalian gunakan, ya ada beberapa di sini, termasuk juga ada beberapa situs. Demikianlah materi perencanaan dan pengendalian produksi pada kali ini, yaitu tentang just in time. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan ataupun sesuatu bisa berkontak langsung dengan saya pada kontak yang ada di materi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.